Bismillah. Oke, tenangkan diri Anda. Oke, ini saya mengundang sosok yang bernama Syekh Sabillah. Beliau sesosok singa warna emas ya, cukup besar juga energinya. Kita akan coba membangun komunikasi dengan beliau, tanya situasi di sanggar ini sekaligus beberapa situasi yang sudah saya alami kemarin-kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tenangkan diri Anda. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, ini komunikasi kita yang kedua kalinya. Kemarin ketika kita melakukan acara di garasi sana, di tempat kerja sana, apa yang terjadi itu? Bagaimana dengan sosok yang berusaha masuk itu? Dia kabur atau bagaimana itu? Kabur ya? Anda takuti begitu? Atau bagaimana? Atau diserang oleh Anda atau bagaimana? Oh, Anda menyerangnya ya? Sehingga dia sempat mencoba kabur ya? Oke. Kemarin ada satu sosok yang bernama Joko Sutro itu, Raden Joko Sutro, beliau menyampaikan bahwa Anda pernah mengikuti salah satu tokoh dari daerah Turki. Apa benar itu? Iya. Iya. Lantas kalau di Indonesia sendiri, siapa tokoh atau sosok yang pernah Anda ikuti sebelum mengikuti saya ini? Atau belum pernah sebelumnya, atau hanya sosok yang dari Turki itu Syekh Ali kalau tidak salah? Bagaimana? Oh, pernah di Jawa ya, orang Jawa. Siapa itu kalau saya boleh tahu? Oke, Anda masih belum mau menjawab itu ya. Dan Anda ini berasal dari amalan apa kalau boleh saya tahu? Ayat kursi, lakotja, la haula. Karena Anda nampak cukup lama di saya, tapi nampak jelas waktu saya mengamalkan la haula itu. Oh, berarti waktu saya mengamalkan la haula itu ya, Anda nyambungnya itu. Berarti Anda diperintah oleh guru Anda yang punya petir-petir itu. Oh, kalau boleh tahu beliau namanya siapa itu? Saya waktu itu belum berkenalan saya. Oh, tidak mau Anda ya menyebutkan ya. Apakah itu juga guru dari Syekh Mahrawi? Anda kenal Syekh Mahrawi? Oh, itu juga guru dari beliau ya. Oh, seperguruan. Saya pernah berinteraksi kalau dengan beliau, Syekh Mahrawi itu. Kalau di sini, kalau dengan Tuk Dalang Anda kenal?
beliau juga sering untuk mampir-mampir ke sini. Oke, bagaimana situasi di Sanggar ini setelah kemarin saya mengurung 3 buto itu? Ada tokoh yang mencoba mengawasi ke sini atau menyerang ke sini mungkin? Ada. Apa sosok dari Gunung Kemokus sana? Oke. Rajanya itu? Bukan. Masih dari golongan pasukannya ya? Oke. Namun kami akan tetap selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah untuk kedepannya. Oh iya, ada satu sosok naga warna merah itu yang sering muncul. Kalau tidak salah, Nogo Samudro. Dulu itu beliau setahu saya belum muslim. Apa sekarang sudah muslim yang ada di sini itu? Belum juga ya. Tapi Anda tahu ya sosok itu ya, dari Laut Merah itu kalau tidak salah dia sosoknya. Belum muslim dia ya. Oh, kalau yang naga merah sudah muslim, apa Nogo Wiseso itu kemarin yang masuk? Iya, yang muslim kemarin sempat komunikasi saya. Itu Nogo Wiseso itu berarti, atau oh beda lagi ya dengan Nogo Wiseso ya. Itu dari mana naga merah itu? Pusaka atau dari? Oh, dari pusaka. Masya Allah. Oke. Nah, kalau yang temannya Kiai Badar itu naga merah itu atau Nogo Samudronya? Oh, itu yang temannya Kiai Badar ya. Oh. Kemarin sempat katanya siapa? Raden Lodaya ke sini. Harimau Putih. Oh, dari Demak itu ya. Oh, sini Rene berarti ya. Rene ya. Oke. Mungkin tidak cukup banyak waktu lah saya berkomunikasi dengan Anda, hanya sekedar ingin mengetahui situasi yang terjadi setelah saya mengurung 3 buto itu, dan mungkin perlu disiapkan juga atau meningkatkan kewaspadaan lah kedepannya. Mungkin kalau ada serangan yang kita ajar untuk menegakkan dakwah Islam ini. Oke. Bahkan niat saya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menegakkan tauhid dan kebenaran saja. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dengan itu Syekh Ba'adillah, Anda tahu, pernah melihat atau Syekh Ba'adillah yang utusan dari Syekh Makhrawi? Beliau pernah mengaku dengan nama Syekh Ba'adillah. Warnanya agak biru dia sosoknya. Belum pernah tahu ya. Oke, terima kasih. Karena ini sudah adzan Isya ya, saya ucapkan terima kasih telah mau hadir dan komunikasi. Oke, alhamdulillah. Gini, misalnya ketika Anda khotamnya dari kalimat la haula, itu ketika saya menggunakan la haula, membacakan kalimat la haula, apa Anda ikut membantu dari belakang atau Anda masuk di tangan itu? Bagaimana itu cara kerjanya itu? Oh, di belakang Anda membantu ya. Oh, seperti itu. Jadi kalau khotam keilmuan dia membantu dari belakang. Kalau khotam-khotam kekebalan itu, apa dia menyelimuti atau bagaimana? Oh, menyelimuti ya sosok khotamnya itu ya. Insyaallah. Anda sendiri bisa tidak ini untuk seperti itu? Oh, bisa. Ya, saya hanya tanya saja, tidak berharap ke arah situ. Perlindungan dan keselamatan hanya dari Allah.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Monggo Syekh diperkenankan untuk keluar dari raga ini ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini kalau habis kemasukan energi yang cukup besar, ketika tangannya seperti ini, biasanya tangannya terkunci. Ini kalau sadar, ini kadang susah buka tangan. Kita sadarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ya 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini biasanya kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tadi matanya itu juga belum, masih ada energi yang melekat, jadi masih belum mampu dikuasai. Nah ini kan masih terkunci ini ya. Ini masih terkunci. Ini susah untuk melepas ini. Ini kalau gerak-gerak ya. Kaku ya, susah ya, karena energinya tadi besar, dia menguji. Ini cara untuk melepaskannya ini gini, ini dipotong energinya dari sini. Terus dari sini dilepas. Nah seperti itu. Nah jadi energinya besar, kemudian melekat. Jadi meskipun sosoknya telah keluar, itu energi bekasnya itu masih nempel dia. Nah. Oke, karena ini juga menjelang adzan Isya, kita sudahi dulu ya acara kali ini. Memang tidak terlalu formal tadi, cuman coba-coba saja sambil ngetes mic ini. Wah, ya energi nih. Tadi masane teng anu niki lho. Teng driji niki lho. Sing kiri. Sing kiri tok, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi memang ada pengaruh ya ketika energi yang cukup besar di tubuh fisik itu pengaruh. Bahkan energi sebesar ini itu kalau menyerang, itu kalau buntu jantung aja easy, gampang ya membunuh jantung. Makanya ada jin-jin yang melakukan serangan dengan energi besar itu, ketika dia menyerang ke jantung itu bisa menyebabkan langsung serangan jantung, stroke dan lain-lain, karena efeknya luar biasa memang. Ini contoh saja efek di tangan ini ya, efeknya di tangan. Oke, masih anu ya. Ya, wonten kakune lho. Jadi masuk itu mungkin sekitar 40% Mas Hasim. Sudah lumayan. 40%, ada peningkatan lah dari kemarin, dari 20% ke 40 ya. Perlu ditingkatkan lagi nih sampai bisa 100% mungkin. Oke, tadi apa aja Mas Hasim yang dilihat itu Mas Hasim? Sosoknya itu bagaimana sih singa emas? Besar, Mas. Besar. Cuman pas nampaknya itu tadi, saya lihatnya itu lebih besar tadi malam daripada yang barusan ketika nampak itu tadi. Iya. Kalau mau masuk dia kan ngecil Mas, bukan kok anu. Oh gitu ya. Besarnya kan serumah ini mungkin, besarnya itu singanya itu kurang besar dikit serumah ini. Nah itu kalau mau masuk kan ya dia memperkecil energi tuh gitu. Gitu. Jadi nampaknya juga nggak terlalu besar, nampaknya normal seperti singa biasa, gitu. Iya. Wan aslinya itu besar memang serumah ini mungkin. Terus bagaimana, ada perhiasan atau apa mungkin? Enggak. Kalau perhiasan saya nggak lihat, cuman lihat, ya. Warnanya itu tadi kan kuning-kuning keemasan. Nah di situ ada pancaran merahnya juga, tapi nggak begitu banyak pancaran merahnya. Gitu. Lebih banyak pancaran kuningnya ya, kuning emasnya. Itu memang sifat karakter jin-jin yang Mas Hasim, galak, kemudian jin-jin yang harimau, singa itu memang biasanya ada merahnya auranya itu.
meskipun dia putih atau ada kuning emas, itu biasanya ada merahnya karena sifatnya itu sifat galak, agresif, sifatnya menyerang, bertahan. Dan kalau misalnya khotam-khotam seperti itu ya, punya khotam seperti itu digunakan untuk orang dagang atau orang nggak laku malah. Nggak laku ya, yang beli takut. Oke, apalagi yang dilihat Mas dan dirasakan mungkin? Ada itu sosok naga yang dulu pernah masuk ke saya itu, yang dari mana? Laut Merah. Laut Merah itu tadi. Itu berbeda ternyata ya dengan sosok naga merah yang kemarin masuk itu atau yang terakhir masuk itu. Beda ya. Itu perbedaannya apa Mas Hasim? Dari segi postur tubuh itu lebih besar yang di mana, di Laut Merah. Besar itu ya, lebih besar. Terus saya lihat juga lebih galak. Lebih galak. Terus yang naga merah itu yang masuk ke sini itu waktu kemarin itu. Pancaran itu lebih memiliki pancaran, ada ininya Mas, putih. Ada putihnya tipis tapi. Terus auranya juga ada pancaran hitamnya, tapi pancaran warna hitam itu juga gak terlalu besar, kecil gitu. Yang naga merah itu kemarin ya. Berarti ada galaknya itu ya. Terus ada juga tadi sosok orang tua, wajahnya udah keriput gini, tapi pakai apa itu namanya, ini tuh Mas, ikat kepala. Terus ada jenggotnya pendek putih warnanya. Terus bajunya pakaiannya hijau, dalamannya putih itu. Itu nampaknya terakhir atau terakhir ya? Kalau terakhir tadi saya tanya ke itu Raden Lodaya kalau nggak salah ya. Agak terakhir kok. Iya, agak terakhir itu Raden Lodaya kalau nggak salah. Tapi pakainya dalamnya ini putih. Nah, habis itu kayak ada ikat pinggangnya sini. Ada ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya sama warnanya putih dari kain gitu. Warnanya putih. Saya sih nggak nampak atau nggak tahu ya. Kemarin waktu kesini sosoknya seperti apa Raden Lodaya itu pakaiannya, karena kan kadang berganti Mas, berganti pakaian kadang. Cuman energinya yang tetap. Oke, jadi pengakuan beliau tadi, sosok ini sebenarnya dari daerah timur ya, khotam dari daerah Arab sana, tanah Arab, yang juga dia diutus oleh gurunya untuk mendampingi atau menjadi khotam keilmuan saya, seperti itu kurang lebih. Jadi saya pribadi tidak mengharapkan sosok itu, cuman saya kemarin itu memang melakukan zikir la haula itu cukup panjang ya. Saya nikmati la haula itu untuk menempuh atau melatih diri saya. Nah, memang waktu saya riadah itu saya didatangi sosoknya itu badannya itu besar Mas Hasim. Besarnya itu saya nggak bisa menyampaikan ya, sangat besar pokoknya. Mungkin bisa segunung besarnya itu, mungkin bisa segunung mungkin. Nah, itu di badannya itu ada seperti halilintar gitu, ada petir-petirnya gitu Mas Hasim. Itu nampak nggak sosok itu Mas Hasim? Kayaknya nggak begitu, nggak tahu sih. Kalau itu nggak nampak ya. Tadi sempat komunikasi arahnya ke sana juga, itu ada seperti petir, itu gurunya itu. Nah, kalau sosok jin kepalanya botak nampak nggak? Ada, badannya kurus, ininya kurus agak panjang, kakinya juga kecil ya. Oh, bukan. Itu nampak itu tadi botak kepalanya ya. Kayak apa ya, lek buta senes buta sih Mas. Kudu kok koyo jenise nopo nggih, ada taringnya tapi nggak begitu panjang.
bukan itu itu yang nyerang kemarin ke sini tuh. Sosok itu jenisnya buto juga itu. Tapi itu ada tanduknya Mas Hasim. Yang agak kurus, dia bawa gada ya. Bawa gada, ya kakinya panjang. Ya itu jenisnya buto. Warnanya apa Mas Hasim? Warnanya coklat-coklat kehitaman. Ya itu yang nyerang kemarin, nyerang ke arah sini. Nah kalau yang sosok botak, kemudian tubuhnya itu kekar, maksudnya yang saya maksud yang Syekh Mahrawi ya, itu seperti itu. Oke, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sebenarnya ada satu lagi harimau yang kekuatannya setara ini Mas Hasim, namanya Tok Dalang. Dulu kita sering interaksi dengan Tok Dalang. Ini kodamnya yang badannya besar itu. Harimau badannya besar. Lengannya ini besar sekali. Cuma dia punya perhiasan, ada perhiasannya Mas Hasim. Harimau ada perhiasannya. Itu namanya Tok Dalang. Itu kodamnya itu Mbah Soleh Sementi. Iya, Pasuruan Winongan. Itu kodamnya itu salah satu waliullah di Pasuruan. Cuman dulu sering saya undang ke sini juga. Kadang waktu saya tarung dulu dengan gurunya Rojokolo itu dulu dia membantu tapi nyerang pasukannya. Jadi kayak perang Bratayuda itu. Nanti pemimpin sama pemimpinnya perang, ini pasukannya malah perang, itu dulu ribuan aja. Sana banyak yang tumbang. Alhamdulillah kita diberikan pertolongan dan kemenangan waktu itu. Oke, alhamdulillah. Mungkin sekian dari kami ya. Mas Hasim mungkin ada yang ditanyakan? Udah kayaknya Mas. Mungkin lain waktu aja lah. Lain waktu. Belum ada persiapan mau tanya kemana. Fisiknya kuat nggak ini fisiknya? Kuat lah Mas. Kuat ya. Kuat. Yang benar. Oh, mau saya undangan untuk Dalang ini masih orangnya masih berzikir ya, masih sholat. Kapan enggak nanti ya. Tapi emang kan Mas ya, maksudnya bangsa kayak gitu. Katanya nggak mau tanya. Penasaran nih Mas, kalau ini penasaran. Benar penasaran. Hal-hal makhluk kayak gitu di alam sana tuh melakukan hal-hal selayaknya seperti mirip manusia Mas. Iya. Jadi mereka kalau wudu ya, kalau sholat itu di alam manusia, bukan di alam jin, di alamnya manusia. Oh gitu. Iya, karena di alam sana, di alam jin itu nggak ada siang, nggak ada malam Mas. Waktu itu adanya di alam manusia. Jadi adanya siang, subuh, sore, maghrib itu adanya di alam manusia. Di alam jin nggak ada. Sama kalau tahu sore hari nggak ada matahari, ya seperti itu di alam sana itu. Ya, redup. Jadi nggak ada cahaya, nggak ada apa-apa Mas Hasim, nggak ada matahari, nggak ada bulan itu. Berarti seperti ini ya, seperti halnya Kak, sore hari di atas jam 5 lah. Nah, sore hari pokoknya. Nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Seperti itu. Nah, jadi waktunya itu ada di alam manusia. Mereka kalau sholat maghrib, sholat isya ya mengikuti waktunya manusia. Seperti itu Mas Hasim. Mereka juga di masjid kadang berzikir, wirid, seperti itu. Berarti nggak semua bangsa jin itu bisa masuk ke dimensi manusia Mas ya? Apa semua bangsa jin bisa masuk ke alamnya manusia? Apa jin-jin tertentu saja? Masuk ke dimensi manusia tapi tetap di alam gaib Mas Hasim. Oh gitu. Iya, bukan kok tiba-tiba wujud di alam manusia, itu bukan. Ya mereka itu ke dimensinya manusia. Dimensi manusia ini kan dimensi paling rendah sebenarnya. Ya, tapi kan wujudnya masih wujud gaib itu. Iya, masih wujud gaib. Dan mereka kalau tubuhnya besar mereka bisa memperkecil Mas Hasim, ya. Kalau wujudnya harimau ya bisa menjadi manusia salatnya. Bisa menjelma jadi wanita cantik. Bisa. Mencolok putri. Bisa mencolok putra, mencolok putri. Duitnya ya bodo, pas 50.000, 100.000 ya bodo. Nah, kurang lebih lah seperti itu ya, wallahu alam. Dan mereka juga yang ahli zikir ya mereka zikir itu padang banget Mas Hasim. Yang ahli sholat juga sholat,
Jadi jin itu hampir sama kayak manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang iman, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Syiah, ada yang abangan, ya macam-macam aja sih. Seperti itu. Macam-macam. Berarti sama ya Mas ya? Sama. La haula wala quwata illa billah. Perbedaannya hanya mereka diberikan umur panjang oleh Allah. Ya. Perbedaannya kurang lebih di situ. Dan imannya manusia atau manusia yang soleh dengan jin yang soleh itu derajatnya lebih tinggi manusia yang soleh, Mas Hasim. Itu perlu dipahami, perlu digarisbawahi. Seiman-imannya, setakwa-takwanya bangsa jin dan setakwa-takwanya manusia itu derajatnya lebih tinggi takwanya manusia. Ya, makanya jin itu kadang menjadi khotam atau pembantu manusia karena mereka menyadari bahwa manusia itu derajatnya lebih mulia, lebih tinggi. Nah, ketika ada manusia kemudian menyuguhkan atau meminta bantuan ke bangsa jin, mereka itu senang karena dianggap lebih mulia dari manusia. Jin itu paling senang kalau dianggap lebih mulia dari manusia. Itu harus kita garis bawahi dan harus kita bahwa manusia itu lebih mulia dari bangsa jin. Ya, itu harus kita pegang itu. Sehingga kalau dulu guru saya menyampaikan kita harus lebih alim dari mereka. Itu pegangan saya itu di situ. Guru saya menyampaikan kita harus lebih alim dari mereka. Seperti itu Mas Hasan. Tapi kan sedangkan bangsa mereka itu kan hidupnya itu kan lebih dulu daripada bangsa manusia kan gitu. Yeah. Apa kita bisa lebih alim dari bangsa jin, Mas? Sedangkan Tentu. Bangsa jin itu sendiri kan udah mengetahui ilmu teknologi yang beribu-ribu tahun sebelumnya kan gitu. Tentu. Ini kan derajat di sisi Allah, Mas Hasim. Yeah. Jadi kemungkinan ya gini, ibadahnya manusia itu ketika sama-sama ibadahnya dengan bangsa jin itu derajatnya mungkin lebih tinggi manusia ini, ya mungkin bisa berkali-kali lipat atau bagaimana, ini kurang tahu. Cuman memang di dalam penjelasan bahwa derajat manusia itu lebih mulia daripada bangsa jin, ya. Bahkan ibadahnya malaikat itu yang ribuan tahun itu masih lebih mulia ibadahnya manusia. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Sedikit memahami lah. Nanti yang paham tentang hal ini monggo bisa komentar di kolom komentar, bisa dituliskan tentang hal ini. Mungkin teman-teman dari Suryajati ada yang mau penasaran, silakan komen, nanti saya sampaikan sama beliau langsung kan, ngoten Mas. Boleh. Oke, kita akhiri ya karena ini sudah setelah larut adzan Isya ya. Ini ada jam setengah coklat. Ini jamnya setengah coklat. Istirahat dulu, sholat dulu. Iya. Kita pikir-pikir dulu. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang dan ikuti channel kami di Suryajati.